Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo Ananda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyajian data dengan diagram garis dan diagram lingkaran. Baiklah Ananda, penyajian data dengan diagram garis itu biasa dipakai atau digunakan untuk menyajikan data yang secara kontinu atau berkesinambungan. Contohnya, penyajian data jumlah penduduk setiap tahun atau penyajian data hasil pertanian setiap tahun atau jumlah siswa setiap tahun. Dalam menyajikan data dengan diagram garis, kita akan membuat dua sumbu yang tegak lurus, sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar biasanya dipakai untuk menyatakan waktu pengamatan, sedangkan sumbu tegak itu digunakan untuk menyatakan banyak dari pengamatan. Sekarang kita lihat contoh soal. Tabel di samping merupakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2013. Dari tabel di samping, A. Sajikanlah data tersebut dalam bentuk diagram garis. B. Bulan apa kurs rupiah paling tinggi dan paling rendah? C. Bagaimanakah nilai kurs rupiah pada bulan Juli sampai September? Penyelesaiannya, ini adalah data kurs rupiah pada tahun 2013, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kita akan sajikan data ini dalam bentuk diagram garis. Jadi penyajian data dalam bentuk diagram garis, langkahnya yang pertama, kita buat terlebih dahulu sumbu datar dan sumbu tegak yang tegak lurus. Untuk diagram garis, sumbu datar ini menyatakan waktu pengamatan, sedangkan untuk sumbu tegak itu menyatakan banyak nilai pengamatan atau frekuensinya. Dari tabel ini kita menyatakan itu untuk sumbu datarnya adalah bulan. Kemudian untuk sumbu tegaknya ini nilai kurs rupiah dalam Rp. Nah, setelah kita buat sumbu mendatar dan sumbu tegak, kita tentukan selangnya ini masing-masing untuk bulannya. Jadi dari Januari sampai Desember, dengan catatan jaraknya itu dari bulan ke bulan itu tetap kita paskan jaraknya. Ini Januari titiknya, kemudian ini Februari. Nah, terus dari Februari ke Maret juga sama ini jaraknya ini. Sampai ke Desember, November ke Desember ini juga sama jaraknya dengan Oktober ke November. Begitu juga untuk kurs atau nilai rupiahnya. Pada diagram garis ini kita menetapkan selangnya itu berjarak 200 rupiah. Nah, ini kita tetapkan, ini yang pertama. Ini tergantung kita menetapkan nanti berapa selang yang akan kita pakai. Nah, ini di diagram garis ini kita mengambil pertama nilainya itu di 8.800. Kemudian ini titik yang kedua 9.000, artinya naik 200 rupiah. Kemudian di titik selanjutnya 9.200, kemudian selanjutnya 9.400. Jadi terus sampai ke 12.000 rupiah. Kenapa kita ambil 12.000? Karena batas terakhirnya ini adalah 11.700. Jadi kita ambil minimal sama atau di atas ini. Jadi makanya kita tetapkan ini, kita ambil yang di atasnya 12.000. Langkah selanjutnya, kita tentukan titik masing-masing bulan ini, nilai kurs rupiahnya. Seperti pada gambar berikut.
dari tabel ini pada bulan Januari kurs rupiah itu bernilai 9.800. Jadi kita cari. Nih bulan Januari kita cari nilainya 9.800. Nah, ini dia 9.800 kita. Nah, ini titiknya. Jadi kurs rupiah pada bulan Januari itu di 9.800. Kemudian di bulan Februari itu 9.900. Kita cari 9.900. Karena di sini 9.900-nya tidak ada. Yang ada 9.800 kemudian 10.000. Artinya 9.900 itu berada di tengah-tengah ini. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Sampai ini dia. Jadi di bulan Februari, ini titiknya. Kemudian di bulan Maret itu kurs rupiah kita 10.000. Nah, kita cari 10.000, pas di sini. Nah, ini titiknya di bulan Maret. Kemudian di bulan April itu kurs rupiah kita 10.100. Nah, ini dia di bulan April 10.100. Berarti 10.100 di tengah-tengah ini. Nah, ini dia. Nah, ini titiknya. Kemudian untuk bulan Mei itu 10.300. Nah, ini kita hubungkan. Nah, ini 10.300 di pertengahan ini. Nah, ini dia titiknya. Kemudian di bulan Juni itu kurs rupiah kita 10.200. Nah, ini dia 10.200. Kemudian untuk bulan Juli kurs rupiah kita adalah 10.000. Nah, ini 10.000. Nah, ini kurs rupiah di bulan Juli. Kemudian di bulan Agustus kurs rupiah itu 10.500. Nah, ini dia. Jadi 10.500 itu di pertengahan 10.400 dan 10.600. Nah, ini. Kemudian di bulan September kurs rupiah kita itu 10.900. Jadi pertengahan ini 10.800, kemudian ini 11.000. Jadi 10.900. Nah, di sini. Nah, ini titiknya untuk bulan September. Di bulan Oktober itu kurs rupiah 11.000. Kita cari yang pas 11.000. Nah, ini dia. Jadi kurs rupiah di bulan Oktober 11.000. Kemudian di bulan November kurs rupiah kita 11.400. Ini kita hubungkan. Ini di bulan November. Nah, ini titiknya di 11.400. Kemudian di bulan Desember kurs rupiah kita 11.700. Nah, ini 11.700. Ini 11.600, kemudian ini 11.800. Jadi di pertengahan ini. Nah, ini dia. Setelah titik-titik ini dapat masing-masing bulannya itu, kita hubungkan dari titik ke titik itu dengan garis. Nah, sehingga terbentuk seperti garis ini. Dari bulan Januari titiknya kita hubungkan ke Februari, kemudian kita hubungkan ke Maret, terus ke April, ke bulan Mei, terus ke Juni, terus ke Juli, kemudian ke Agustus, kemudian ke September, kemudian ke Oktober, kemudian ke November, dan ke Desember. Sehingga terbentuk garis seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan penyajian data dalam bentuk garis, di mana di sini kita sajikan data kurs rupiah dari bulan Januari sampai Desember pada tahun 2013. Kemudian yang B, kurs rupiah paling tinggi dan paling rendah. Kita perhatikan diagram garis ini. Kurs rupiah yang paling tinggi itu artinya kita lihat titiknya yang paling tinggi berada di bulan apa. Jadi dari diagram garis ini kita perhatikan yang paling tingginya itu adalah di bulan Desember, yaitu 11.700. Sedangkan yang paling rendah kurs rupiah kita itu di bulan Januari. Nah, ini dia titiknya yang paling rendah, itu di 9.800. Jadi kurs rupiah paling tinggi yaitu pada bulan Desember, Rp 11.700 rupiah. Sedangkan kurs rupiah paling rendah yaitu pada bulan Januari, Rp 9.800 rupiah. Kemudian yang C, bagaimanakah nilai kurs rupiah pada bulan Juli sampai bulan September? Kita lihat diagram garis kita.
Ini di bulan Juli ya, kurs rupiah kita ini titiknya berada di 10.000. Kemudian di bulan Agustus ini kurs rupiah kita berada di 10.500, artinya naik. Kemudian dari bulan Agustus ke bulan September itu naik menjadi 10.900. Artinya nilai kurs rupiah pada bulan Juli sampai bulan September itu mengalami kenaikan. Nah, itu cara kita menafsirkan atau membaca diagram garis ini. Kemudian yang kedua, penyajian data dengan diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar berbentuk lingkaran. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau dalam bentuk besar sudut. Jika juring dinyatakan dalam bentuk persen, maka jumlah satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Dan apabila juring dinyatakan dalam bentuk besar sudut pusat, maka satu lingkaran penuh itu jumlahnya adalah 360 derajat. Kita masuk contoh soal. Tabel berikut merupakan data tentang ukuran sepatu dari 24 siswa. Sajikanlah data di atas dalam bentuk diagram lingkaran. Penyelesaiannya, dalam menyajikan data pada diagram lingkaran, pertama kita harus menentukan terlebih dahulu sudut pusat daerah masing-masing frekuensinya. Jadi di sini ada 7 jenisnya. Jadi lingkaran itu nanti kita bagi menjadi 7 juring. Untuk itu kita tentukan terlebih dahulu sudut pusat masing-masing juringnya. Untuk menentukan sudut pusat juring, yaitu frekuensi per total dari frekuensi dikali 360 derajat. Karena sudut lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Ini yang pertama, ukuran 33, frekuensinya ada 2, maka sudut pusat juringnya 2/24 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Ukuran sepatu 34, frekuensinya ada 4, maka sudut pusat juringnya 4/24 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Ukuran sepatu 35, frekuensinya ada 3, maka sudut pusat juringnya 3/24 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Ukuran sepatu 36, frekuensinya ada 2, maka besar sudut pusat juringnya 2/24 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Ukuran sepatu 37, frekuensinya ada 6, maka sudut pusat juringnya 6/24 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Ukuran sepatu 38, frekuensinya ada 4, maka besar sudut pusat juringnya 4/24 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Ukuran sepatu 39, frekuensinya ada 3, maka besar sudut pusat juringnya 3/24 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Setelah sudut pusat juring ini kita tentukan, selanjutnya lingkaran penuh tadi kita bagi menjadi 7 bagian atau 7 juring. Nah, pembagian juringnya itu sesuai dengan besar sudut pusatnya masing-masing.
Kita lihat penyajiannya. Ini lingkaran kita bagi menjadi 7 juring sesuai dengan sudut pusatnya ini masing-masing. Pertama ini untuk ukuran 33, itu sudut pusatnya 30 derajat. Nah, ini dia untuk daerah yang ukuran sepatu 33. Kemudian untuk ukuran 34, sudut juringnya kita peroleh 60 derajat. Ini dia. Kemudian untuk ukuran 35, itu sudut juringnya kita peroleh 45 derajat. Nah, ini dia yang untuk ukuran 35. Kemudian untuk ukuran 36, ini daerahnya dengan besar sudut juringnya ini adalah 30 derajat. Kemudian untuk ukuran 37, itu besar sudut pusat juringnya 90 derajat. Nah, ini daerahnya untuk yang ukuran 37. Kemudian untuk ukuran 38, ini daerahnya dengan besar sudut juringnya ini adalah 60 derajat. Kemudian untuk ukuran 39, ini daerahnya dengan besar sudut juringnya kita peroleh tadi 45 derajat. Nah, ini untuk ukuran 39. Nah, inilah cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ini adalah diagram lingkaran ukuran sepatu dari 24 siswa. Contoh yang kedua, dalam suatu polling terhadap 1000 pemirsa tentang acara yang paling disukai pada salah satu stasiun televisi, didapatkan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Ini datanya. Pertanyaannya, berapa persen pemirsa yang meminati acara olahraga? Berapa banyak pemirsa yang meminatinya? Kita lihat penyelesaiannya. Dari diagram lingkaran ini kita perhatikan data ini tersaji dalam bentuk persen. Ini ada jenis-jenisnya: kuis, sinetron, berita, infotainment, olahraga, dan musik. Nah, sekarang kita akan mencari persentase pemirsa yang meminati acara olahraga. Kita tahu bahwa jumlah persen dalam satu lingkaran penuh ini adalah 100%. Maka persentase pemirsa yang meminati acara olahraga adalah sama dengan 100 dikurang dalam kurung 13 ditambah 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20. Ini adalah persentase selain olahraga. Sama dengan 100 dikurang 83 sama dengan 17. Jadi persentase pemirsa yang meminati acara olahraga adalah 17%. Jadi yang olahraga ini itu 17%. Kemudian yang kedua, banyak pemirsa yang meminati acara olahraga. Setelah kita dapatkan persentasenya, selanjutnya bisa kita cari banyak pemirsa yang meminati acara olahraga tersebut. Cara mencarinya adalah yang meminati olahraga ini adalah 17% dari total pemirsa. Jadi sama dengan 17/100. 17% itu artinya 17/100 dikali 1000. 1000 ini adalah jumlah pemirsa semuanya. Sama dengan 170 pemirsa. Jadi banyak pemirsa yang meminati acara olahraga adalah 170 pemirsa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini dapat membantu Ananda dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan penyajian data dengan menggunakan diagram garis dan diagram lingkaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.